Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Happy Sport Family. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi hari. Kau buka hati dan pikiran kami, kami boleh semakin hari boleh semakin mengasihi Kau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menyanyikan sebuah lagu, Tuhan selalu punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Renungan pagi hari ini saya beri judul Kasih Tetapi Bijaksana. Saya akan bacakan di dalam Matius 7 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dengan perikop hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saya ulangi sekali lagi. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Firman yang saya baca pagi hari ini, saya menangkap bahwa ini adalah tentang pelayanan yang bijak. Kenapa pelayanan yang bijak? Di sini dikatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Mungkin perkataannya kasar. Maksud dari ini semua adalah pelayanan kepada orang-orang yang bebal. Orang-orang yang bukan gak mengerti, bukan gak tahu firman, tapi mereka memang gak mau melakukan perintah firman Tuhan. Mungkin mereka juga sudah mendengar tentang firman Tuhan, tentang kabar baik, keselamatan. Berbicara tentang pelayanan atau menasehati orang-orang yang di sekeliling kita adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kenapa? Gak semua orang membutuhkan. Gak semua orang membutuhkan keselamatan. Gak semua orang membutuhkan nasihat. Seringkali firman Tuhan atau nasihat tidak digubris. Seringkali juga orang mempergunakan firman untuk menjatuhkan orang lain. Sering juga orang mempergunakan firman untuk
memperkuat argumennya bahwa apa yang dia mau, dia pergunakan firman supaya kelihatannya sepertinya rohani. Memberitakan firman kepada orang-orang yang bebal atau orang-orang yang mungkin sudah datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi undur. Mungkin kita sebagai anggota gereja atau sesama warga kerajaan surga atau juga saudara seiman, kita berkewajiban untuk menasihati. Tapi juga dikatakan kita harus mempunyai hikmat, kita harus bijaksana dalam kehidupan kita. Ketika kita menasihat, ketika orang itu juga tidak mau menerima nasihat kita, ya sudah. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan rasa percaya atau untuk mereka juga kembali kepada Tuhan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan firman, menasihati. Mereka mau balik atau enggak, itu bukan urusan kita. Yang penting yang menjadi bagian kita atau tugas kita sebagai anak Tuhan itu sudah kita jalani. Supaya apa? Darahnya tidak tertanggung kepada kita. Ada tugas-tugas yang diberikan kepada kita yang mungkin kita rasakan bahwa ini berat. Tapi dengan pertolongan Tuhan, pasti tugas atau pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pasti dapat lakukan. Kenapa? Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita hikmat, Dia memberikan kita hati yang mengasihi untuk melayani sesama kita. Apa yang dibutuhkan di dalam pemberitaan firman atau menasihati orang lain? Yang pertama, kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dan juga sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi lingkungan kita, saudara kita, teman-teman kita. Nggak mungkin. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Makanya kita mempunyai hati untuk menyelamatkan, untuk memberitakan firman. Kita menasihati kepada orang-orang seiman kita yang mungkin undur daripada Tuhan. Yang kedua, ya kita pasti berdoa. Kita harus berdoa ketika kita dikatakan mengasihi Tuhan, tapi kita nggak pernah berdoa, ya nggak lucu juga. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, bukan hanya berkat ya, tapi kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk melayani Dia. Yang ketiga, kita minta hikmat dan bimbingan Roh Kudus. Hikmat dan bimbingan Roh Kudus itu sangat penting di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak salah di dalam memberitakan firman itu. Seperti firman yang dikatakan bahwa kita jangan memberikan barang kudus dan mutiara kepada babi. Perkataan yang kasar, tapi memang terkadang firman Tuhan itu memang seperti itu. Tujuannya sebenarnya bukannya Tuhan itu kasar, bukan. Tuhan mau menguji hati. Tuhan mau menguji iman kita. Seperti juga perempuan yang anaknya kerasukan, dia minta perempuan kanan yang datang kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak yang kerasukan. Dikatakan tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Mungkin buat sebagian orang langsung panas, langsung pergi kali. Tapi karena imannya kuat, karena dia juga mempunyai kerendahan hati, perempuan ini mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Dia tahu butuh dan dia juga harus tahu diri. Ketika dia menghadapi sedikit tekanan, dia harus bertahan. Supaya apa? Supaya anaknya bisa tertolong. Dan juga yang terutama jiwanya diselamatkan. Memang perkataan Tuhan terkadang langsung nusuk, ya tapi memang tujuannya untuk menguji iman kita. Seberapa kita mengasihi Dia. Seberapa besar kita mencintai Dia di dalam kehidupan kita. Jadi hikmat dan bimbingan Roh Kudus perlu, tapi dengan cara apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan ketika kita meminta untuk sesuatu yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti Tuhan berikan. Jadi mari kita menjadi orang yang mempunyai kasih, tapi juga kita harus bijaksana, kita juga harus cerdik. Jangan kita menjadi orang-orang yang baik tapi bodoh. Tapi kita menjadi orang yang baik, orang yang mempunyai kasih, tapi juga orang-orang yang cerdik di dalam Tuhan.
Biar firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Kita harus memperingatkan orang yang salah, tapi juga nggak perlu berulang-ulang. Karena apa? Orang yang bebal ya nggak perlu diulang-ulang. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Firman Tuhan atau mutiara yang baik itu harus kita berikan kepada orang yang mau menerima. Orang yang mau menerima sukacita atau keselamatan yang daripada Tuhan. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang tidak membutuhkan, nggak perlu. Kita memberitakan kepada semua orang, tapi mereka yang tidak mau menerima, itu bukan menjadi bagian kita lagi. Yang menjadi bagian kita sudah kita lakukan, dan itu yang menjadi berkat buat hidup kita. Tuhan akan memperhitungkan setiap pelayanan yang Tuhan berikan, pelayanan Tuhan berikan kepada kita yang kita lakukan. Jadi di dalam pelayanan juga, jangan juga kita ketika kita melayani, kita mengharapkan berkat daripada Tuhan. Maksudnya begini, jadi kita melayani Tuhan karena berkat Tuhan, jangan. Tapi kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Itu adalah janji firman Tuhan. Kita nggak perlu minta. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita, yang pasti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami belajar untuk menjadi pelayan Tuhan yang bijaksana, pelayan Tuhan yang penuh dengan hikmat, supaya dalam melayani Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Ketika kami berbicara, mereka juga mau mendengar, karena jamahan daripada Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami punya kerendahan hati yang penuh kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami dengar Tuhan boleh memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.